Karena dualisme kepemimpinan OLMPP, maka pemimpin-pemimpin Melanesia sudah menarik dukungan untuk bicara di forum-forum internasional, sampai di PW pun mereka menarik diri. Dan kami juga minta semua umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung Papua merdeka, karena kamilah yang akan melindungi umat Kristen di seluruh Indonesia setelah Papua merdeka. Catat baik, dari usulan kami yang kontroversial adalah kami dari TPNPP minta ULMP dibubarkan dan hanya mengakui satu presiden, yaitu Benny Wenda. Pada tanggal 1 November tahun 2025, Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, mengeluarkan pernyataan pers resmi yang disampaikan oleh juru bicara Sebi Sambom dan Kepala Staf Umum Mayor Jenderal Terianus Sato. Dalam pernyataan tersebut, TPNPB menilai situasi di Papua tidak baik-baik saja. Hal ini disebabkan oleh yang mereka sebut sebagai operasi militer Indonesia yang masif, yang diklaim telah menyebabkan penderitaan dan pembunuhan rakyat sipil di berbagai wilayah konflik bersenjata di tanah Papua di mana kondisinya terus memburuk. Sebagai tanggapan, TPNPB menyerukan kepada seluruh orang asli Papua untuk merendahkan diri, membuang ego, dan bersatu guna mengakhiri penderitaan rakyat. Seruan ini dipertegas dengan tuntutan politik yang kontroversial, yaitu pembubaran United Liberation Movement for West Papua, ULMWP, dan pengakuan tunggal terhadap Benny Wenda sebagai Presiden Bangsa Papua. Tuntutan tersebut didasarkan pada argumen bahwa dualisme kepemimpinan di ULMWP telah menghambat perjuangan dan menyebabkan ditariknya dukungan internasional. Pihak TPNPB juga menjelaskan bahwa klaim presiden sementara oleh Benny Wenda merupakan hasil dari keputusan kolektif ULMWP pada bulan Juni tahun 2020. TPNPB juga menegaskan kesiapan sayap militer mereka, serta kesiapan Komite Nasional Papua Barat, KNPB, untuk memobilisasi persiapan kemerdekaan. Seruan ini didesak untuk segera dilaksanakan. Dan TPNPB juga meminta dukungan dari semua umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk Papua merdeka. Kepala Staf Umum TPNPB, Mayor Jenderal Terianus Sato, menambahkan bahwa perjuangan hanya dapat berhasil jika dipimpin oleh satu pemimpin yang membawa persatuan. Selamat pagi kepada semua pihak, terutama kepada rakyat bangsa Papua dan semua pejuang loyalis dan juga para pemimpin politik dan diplomat bangsa Papua di seluruh dunia. Saya Sebi Sambom, juru bicara Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Dan sebelah kiri saya, Kepala Staf Umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Mayor Jenderal Terianus Sato. Pada hari ini, tanggal 1 November tahun 2025, dari pengendali manajemen markas pusat, kami mengeluarkan seruan mendesak untuk menjadi perhatian oleh semua orang asli Papua yang ada di Papua maupun di seluruh dunia. Pertama, kami melihat situasi Papua yang tidak baik-baik saja karena operasi militer Indonesia yang masif, di mana rakyat kami dibunuh seperti binatang di mana-mana di wilayah konflik bersenjata, di Intan Jaya, di wilayah Panyai, Mepago, di wilayah Lapago, di wilayah Tomberai, wilayah Tabi, di mana-mana, di Hanim. Situasi memburuk, oleh karena itu dengan terpaksa kami harus
menyerukan kepada semua orang asli Papua untuk kita merendahkan diri dan buang ego, ambisi, dan kami harus bersatu untuk mengakhiri penderitaan rakyat bangsa Papua. Karena kita kalau mempertahankan ego dan ambisi, kepentingan faksional, maka itu kita mengorbankan rakyat kami dan penderitaan yang semakin banyak. Oleh karena itu, pada hari ini secara resmi kami menyerukan bahwa semua pejuang siap, dan kami minta kepada semua pejuang Papua, baik diplomat maupun sayap militer, juga pejuang sipil kota, rakyat, dan juga para barang politik, merendahkan diri dan duduk dihonai para adat dan berbicara untuk bersatu. Jadi usulan kami yang kontroversial adalah kami dari TPNPP minta ULMP dibubarkan dan hanya mengakui satu presiden, yaitu Benny Wenda. Karena mengapa kami bilang begitu? Kalau mau mempertahankan Presiden Menace Tabuni dan teman-teman, itu sudah yang merusak perjuangan ini, menghancurkan perjuangan bangsa Papua. Karena dualisme kepemimpinan ULMP, maka pemimpin-pemimpin Melanesia sudah menarik dukungan untuk bicara di forum-forum internasional, sampai di PW pun mereka menarik diri. Itu tidak ada siapapun yang salah. Salah adalah ULMP, pimpinan ULMP yang selalu ambisius dan ego dan mempertahankan argumen masing-masing, tidak mau merendahkan diri. Oleh karena itu dengan tegas semua rendah hati dan bersatu di bawah satu presiden Benny Wenda. Karena kami sudah menyelidiki waktu di Bangkok pada tanggal 11 sampai dengan 14 Agustus 2023, saya tanya kepada saudara Bukhtar Tabuni dan saudara Edison Waromi dan saudara Benny Wenda bahwa kenapa saudara Benny Wenda mengumumkan pemerintahan sementara dengan Anda mengklaim sebagai presiden pemerintahan sementara dengan undang-undang sementara. Saudara Benny Wenda mengatakan bahwa dengan Bukhtar Tabuni mengatakan bahwa itu keputusan kolektif dalam pertemuan ULMP pada bulan Juni di Port Moresby tahun 2020. Karena sudah ditetapkan dalam keputusan organisasi dan sudah ditandatangani oleh eksekutif, legislatif, dan yudikatif ULMP, maka saudara Benny Wenda bilang dia berhak mengumumkan ke publik, maka dia sudah umumkan. Oleh karena itu saya pernah berikan saran kepada saudara Edison Waromi, saudara Bukhtar Tabuni, dan saudara Benny Wenda bahwa dari Bangkok langsung menuju Vanuatu, dan kalian harus evaluasi internal, kemudian memutuskan apakah mengakui pemerintahan sementara atau KTT ULMP baru. Tapi di sana terjadi tidak sesuai dengan saran saya. Oleh karena itu mulai hari ini kami minta ULMP dibubarkan dan presiden Benny Wenda menjadi presidennya bangsa Papua, bukan ULMP. Dan Parlemen di Guiniarat dengan kabinetnya, negara atribut semua hak ciptanya sudah siap. Jadi parlemennya kembali ke Niguiniarat. Ingat ya, parlemennya kembali ke Niguiniarat. Komite Nasional Papua Barat sudah siap untuk memobilisasi, mempersiapkan kemerdekaan Papua. Begitu. Saya militer TPNPP sangat siap untuk itu. Oleh karena itu, seruan kami ini harap menjadi perhatian oleh semua pihak dan dapat dilaksanakannya sesegera mungkin supaya kita selamatkan bangsa Papua dari kejahatan militer teroris Indonesia, kejahatan orang-orang teroris Indonesia,
teroris Indonesia, ingat, teroris Indonesia. Karena Indonesia itu mayoritas Islam itu berafiliasi dengan teroris ISIS, dengan Hamas. Maka mereka yang datang Islamisasi di Papua itu bagian dari terorisme. Oleh karena itu kita harus ambil sikap. Dan kami juga minta semua umat Kristiani di seluruh Indonesia untuk mendukung Papua merdeka. Karena kamilah yang akan melindungi umat Kristen di seluruh Indonesia setelah Papua merdeka. Catat baik. Begitu, hormat. Mungkin Kepala Staf bisa tambahkan sedikit. Silakan. Baik, selamat pagi. Hari ini tanggal 1 November 2025. Perjuangan terus bergulir, kedengaran tangisan terus terjadi, tapi di tanggal 1 ini kami perlu ingatkan kepada kami, pemimpin-pemimpin yang klaim untuk bawa bangsa Papua keluar. Dengan kata mari kita tunduk, merendahkan diri, dan saling mengakui satu sama lain untuk bawa bangsa keluar. Tinggalkan semua ego, karena itu tidak akan bawa bangsa keluar. Israel keluar dari perbudakan Mesir tidak ada 3-4 pemimpin, 1 pemimpin, seorang nabi yang bawa. Tapi kita di zaman merdeka kita telah begitu banyak muncul pemimpin politik sehingga kita lupa tentang kebenaran tanah ini. Apa yang disampaikan oleh juru bicara itu adalah sebuah seruan moral untuk kami semua. Kami juga yang dukung Benny Wenda di 2008 dan kami satu dikorbankan. Kami punya catatan bisu. Maka kalau hari ini Benny klaim sebagai presiden, tidak lagi presiden oleh presiden bangsa Papua. Dan kami TPN sudah sangat siap. Untuk itu kami juga sampaikan kepada ada TPN Bayangan segera stop